2014. Perkenalkan, nama saya Luciana Felicia Baton. Dengan NIM 210200391, saya menjadi mediator. Nama saya Valentinus Yesaya dengan NIM 210200420. Di sini saya sebagai perwakilan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Grace Natalia Ritonga dengan NIM 210200428. Di sini saya berperan sebagai perwakilan dari perusahaan. Perkenalkan, saya Dahil Tumangger dengan NIM 210200398. Saya berperan sebagai perwakilan pemerintah daerah. Terima kasih. Kita akan buat dengan Selamat pagi Bapak perwakilan dari masyarakat, Bapak perwakilan dari daerah pemerintah, dan Ibu perwakilan dari daerah tambang. Saya Luciana Felicia Baton adalah mediator yang telah ditunjuk sebelumnya. Di kesempatan ini saya akan memimpin kegiatan mediasi kita pada hari ini. Saya mohon untuk kita semua bisa menyampaikan aspirasinya ya Ibu, Bapak. Setiap ada yang berbicara kita harus mendengarkan dengan baik, karena kan tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan pastinya. Jadi nanti ketika kita berdiskusi dimohon untuk bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menyampaikan aspirasinya seluruhnya gitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan kepada Bapak selaku perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih Ibu Mediator. Saya sebagai perwakilan masyarakat di sekitar kampung ini, saya Valentinus Yesaya. Di sini saya tetap dengan pernyataan kami sebelumnya menyatakan bahwa dengan adanya perusahaan ibu pertambangan itu menjadi sangat pengaruh negatif bagi masyarakat. Contohnya seperti penyakit batuk kronis, gatal-gatal di sekujur badan, dan infeksi pencernaan. Di sini kami menduga bahwa itu disebabkan oleh perusahaan yang ibu kelola. Di sini kami juga ingin memberikan pendapat kami juga bahwa hak-hak kami sebagai masyarakat di sini juga tidak diindahkan, baik itu dari PT maupun dari pemerintah setempat, karena sejak pendirian maupun sebelum pendirian PT tambang tersebut, kami tidak diajak untuk dalam mengikuti konsultasi sebelum dan PT ini beroperasi. Dan kami juga tetap mengatakan bahwa kami ingin namanya adanya suatu tindakan kompensasi dari perusahaan tambang untuk kami. Contohnya kompensasi dalam kesehatan yang telah kami idap karena adanya pengaruh dari limbah-limbah dari perusahaan, dan kami juga ingin mendapatkan kompensasi untuk lingkungan di sekitar kampung kami agar menjadi lebih asri lagi. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya mungkin Bapak sudah menyampaikan langsung ya ke kompensasi yang diinginkan, tapi sebelumnya mungkin saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dampak-dampak yang Bapak rasakannya di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma Bapak, tapi perwakilan masyarakat merasakan adanya penyakit yang pasti dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Tapi saya bisa meng-highlight bahwa Bapak belum pastikan bahwa memang hal-hal yang terjadi merupakan dampak dari adanya pertambangan ini terjadi. Jadi Bapak, kami ingin tahu dulu nih, apa sih sebenarnya harapan Bapak selain kompensasi yang telah kita bicarakan tadi? Silakan Bapak. Baik Ibu Mediator, terima kasih. Selain kompensasi ya untuk masyarakat, kami juga lebih memilih bahwa seharusnya perusahaan dari tambang tersebut itu berhenti pengoperasiannya di kampung ini, karena menurut kami itu yang menjadi penyebab bahwa kami mendapatkan dampak negatif karena adanya perusahaan tersebut. Karena sebelum-sebelumnya kami tidak pernah mendapatkan hal senegatif ini. Contohnya dari mendapatkan penyakit yang berdampak kepada masyarakat dan lingkungan kami yang tadinya asri. Semenjak pengoperasian tambang ini, lingkungan kami itu menjadi rusak. Itu saja Bu. Baik Bapak, terima kasih untuk aspirasinya. Tapi ada alangkah lebih baiknya ya Bapak kalau misalnya kita bisa mendengarkan dari bagian pertambangan dulu, gimana Bu kira-kira? Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Sebelumnya kami di sini ingin menyampaikan bahwa kami mengerti akibat yang ditimbulkan dari dampak yang dilakukan oleh aktivitas perusahaan kami yang masih diduga ya. Dan kami memahami keresahan dan kekhawatiran dari warga dan masyarakat sekitar di sini juga. Namun kami tetap pada statement kami sebelumnya, sebelum kami menjalankan aktivitas perusahaan kami, di mana kami tetap bersikukuh bahwasanya kami telah mendapatkan izin resmi daripada pemerintah. Dan untuk proses pelaksanaan aktivitas kami juga telah memenuhi segala regulasi yang ada. Segala regulasinya telah kami patuhi, dan bahkan dari pihak kami sendiri, dari perusahaan kami sendiri, kami berkomitmen
untuk melaksanakan program CSR yang hingga hari ini telah berlangsung. Tentu program ini tidak kami lakukan dengan tujuan yang cuma-cuma. Kami melakukannya untuk memberikan aspirasi positif, dampak positif terhadap lingkungan. Seperti kami mendukung pembangunan desa, pembangunan jalan, pemberian fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jadi untuk mengenai dampak ini sendiri, isu-isu mengenai dampak ini sendiri, memang kami belum menemukan bukti dan fakta-fakta yang berkaitan langsung bahwasanya aktivitas kami adalah penyebab utama dari adanya dampak-dampak yang dirasakan oleh warga sekitar. Namun kami mau menegaskan kembali bahwasanya apabila pada satu hari nanti ditemukan bahwa penyebabnya adalah aktivitas kami bersedia untuk bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Sepertinya sudah ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Yang pertama, masyarakat membutuhkan ganti rugi akibat kerugian yang walaupun kita belum tahu ya Bapak apakah itu benar terjadi karena kegiatan dari tambang. Yang kedua, bahwa pihak tambang bersedia melakukan tes independen apakah benar karena tambanglah hal ini terjadi, dan jika kalau memang karena tambang, yang menjadi poin ketiga adalah pihak tambang bersedia untuk memberikan kompensasi. Begitu ya Ibu, begitu Bapak. Oke, baiklah. Selanjutnya kita mungkin akan bisa mendengarkan bagaimana tanggapan dari Bapak Danar selaku perwakilan pemerintah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mediator. Sebelumnya saya selaku perwakilan dari pemerintah daerah, kami juga sangat menyadari bahwa konflik ini sangat memerlukan perhatian yang sangat serius. Dan juga kami sebagai pihak yang memberikan izin kepada pihak perusahaan tambang, kami juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa perusahaan tambang beroperasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan juga kami juga tidak menutup berbagai macam keluhan dari warga. Oleh sebab itu pada mediasi kali ini kami hadir untuk sama-sama berdiskusi dengan pihak warga dan pihak perusahaan tambang untuk mencari solusi ataupun upaya yang sesuai untuk menyelesaikan konflik ini. Dan selain itu kami juga memiliki upaya, yaitu kami akan melibatkan ahli lingkungan independen untuk memeriksa dampak tambang tersebut terhadap kesehatan warga dan juga lingkungan sekitar, yang mana nantinya hasil dari evaluasi ini akan kami jadikan bahan ataupun acuan untuk menetapkan apakah perusahaan tambang ini nantinya akan dilanjutkan atau dicopot izin beroperasinya. Begitu saja dari saya. Baik Bapak dan Ibu, mendengar pendapat dari Bapak perwakilan pemerintah daerah, saya mengerti bahwa memang perlu kita cari tahu dulu nih apakah benar bahwa perusahaan inilah yang membuat akibatnya masyarakat terganggu dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin memang tidak. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, saya memiliki satu saran ini. Gimana kalau misalnya kita akan buat komite pemeriksaan. Jadi komite pemeriksaan ini terdiri dari masyarakat, terdiri juga dari pihak perusahaan. Jadi nanti di sana bisa kita dengar aspirasi dari masyarakat Bapak, terus nanti dari pihak pihak pertambangan juga bisa dengar ini kayak mana aspirasi masyarakatnya gitu. Jadi nanti kita bisa saling koordinasi di sana. Lalu mungkin bisa perwakilan dari pemerintah ikut turut di sana sebagai pengawas. Jadi nanti bisa memastikan balance kah aspirasi dan tindak lanjut dari pihak perusahaan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Saya setuju dengan saran dari Ibu Mediator untuk membentuk komite pengawasan. Untuk adanya komite pengawasan ini sendiri nantinya apabila sudah berjalan ya pelaksanaannya, kami mungkin meminta pelaksanaan yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan memang komite pengawasan ini kan untuk mengawasi jalannya aktivitas dari perusahaan kami sendiri. Untuk itu apabila nanti sekali lagi kami berkomitmen apabila nanti lagi ada ditemukan bahwasanya aktivitas kami adalah penyebab utama dari dampak yang terjadi pada warga sekitar, mungkin kami akan tetap memberikan tanggung jawab. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Itu merupakan saran yang bagus dan kami sangat menerima saran tersebut. Dengan adanya komite, berarti kami sebagai pihak masyarakat juga ikut andil dalam menjadi salah satu anggota di pihak komite pengawasan. Tetapi kami tetap mengatakan bahwa bila mana perusahaan tersebut mendapatkan suatu pelanggaran atau melakukan suatu pelanggaran, apakah
memang komite pengawasan ini akan melakukan kewajiban kewenangannya itu memang akan dilaksanakan begitu Bu. Itu yang kami akan pertanyakan, dan kami juga tetap bersikuku dengan pernyataan kami sebelumnya bahwa dengan adanya konflik semacam ini dan adanya suatu hal yang kurang berkenan bagi kami yang berdampak kepada masyarakat, kami tetap seharusnya kami harus mendapatkan kompensasi kerugian berupa kesehatan dan kompensasi untuk lingkungan sekitar di kampung ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih juga Ibu sudah menyetujui rencana ini. Nah begitu Bapak, jadi nanti kan saya tadi udah bilang ya kalau misalnya pihak pemerintah juga turut andil dalam pemeriksaan ini. Jadi nanti pemerintah bisa memberikan apa ya Bapak, memberikan perhatian khusus gitu. Jadi nanti kalau misalnya masyarakat memberikan aspirasi nih Pak, terus nanti pihak pertambangan nggak ngasih tanggapan apapun, disitulah nanti peran Bapak pemerintah untuk memastikan kebalance itu tadi. Bagaimana kira-kira Bapak perwakilan pemerintah, apakah Bapak bersedia? Baik Bu, sebelumnya kami siap untuk berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan dana ini, yang mana nantinya kami akan mengawasi agar dana ini digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan juga untuk komite pengawas sendiri, kami juga sangat mengharapkan keterlibatan dari pihak warga supaya nantinya proses pengawasan terhadap kegiatan operasional dari perusahaan tambang ini diawasi dengan ketat dan juga sanksi yang tegas. Dan juga selain itu kami juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait untuk menyediakan fasilitas kesehatan kepada warga supaya nantinya standar kesehatan yang dibutuhkan oleh warga terpenuhi dengan baik. Begitu saja dari saya, Bu. Baik Bapak, baik Ibu, terima kasih untuk diskusi yang telah kita laksanakan. Jadi mungkin bisa kita nanti laksanakan beberapa poin-poin yang sudah kita setujui tadi ya Bapak. Jadi nanti pertama kita akan melaksanakan pemeriksaan independen dulu, apakah benar bahwa perusahaan inilah yang menyebabkan masyarakat jadinya sakit, terus rusaknya lingkungan. Jadi nanti seperti kesepakatan berarti dari pihak perusahaan tambang ya Bu ya, yang akan membayarkan pemeriksaan independen ini. Baik. Dan selanjutnya saya juga mengambil poin penting yang kedua adalah akan kita buatnya komite nanti. Jadi komite ini akan diisi oleh masyarakat dan juga pihak pemerintah ya Bapak. Jadi ada nanti masyarakat yang masuk ke dalam. Jadi Bapak dan orang-orang masyarakat sekitar kalau merasakan ada yang kurang baik atau apa, silakan sampaikan ke komite pemeriksaan nanti. Jadi nanti dari pihak perusahaan pun bisa dengar gitu Bapak. Dan kami juga tadi mencatat poin ketiga di mana pemerintah bisa turut andil dalam komite ini nanti sebagai pengawas ya Bapak. Dan juga akan nanti diundangnya dari dinas kesehatan untuk mengecek bagaimana nanti batasan-batasan dari standar kesehatan, begitu ya Bapak. Jadi nanti pihak pemerintah dan pihak masyarakat serta pihak perusahaan bisa tahu ini hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan selanjutnya. Demikianlah hasil mediasi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang, sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sudah bisa mendengarkan setiap keluh kesah yang ada. Demikianlah hasil mediasi kita pada hari ini. Terima kasih telah hadir.